Jadi lagi pendahuluan itu penting untuk mempersiapkan internalisasi kesiapan belajar. Bukan cuma ngabsen atau baca doa, tapi siap belajar tidak. Jangan langsung terburu-buru masuk inti. Kemudian inti itu adalah kita memastikan bahwa apa yang kita utarakan, kita berikan, proses dalam itu betul-betul support untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yakinkan kalau ada misalnya kegiatan kita yang belum support dengan apa namanya kegiatan pembelajaran, mungkin bisa direvisi bagaimana cara kegiatan kita itu support tujuan pembelajaran untuk mencapai. Coba pian cek nanti apakah video kita itu sudah mencapai tujuan kedua tujuan tadi itu. Itu yang harus kita cross check. Sama dengan yang lain juga, modul ajar dan sebagainya. Yakinkan bahwa isi-isi modulnya, termasuk ketika mengajar di kelas, pastikan bahwa kegiatan kita itu untuk sampai ke tujuan. Yang salah adalah ketika kita merancang modul misalnya, merancang modul pembelajaran misalnya, merancang video misalnya, atau kita mengajar di kelas, ternyata kegiatan kita itu tidak ada supportnya atau lebih banyak yang tidak support kepada tujuan pembelajaran. Itu membasir waktu kita. Nah, itu ini yang harus untuk mengefisienkan waktu pembelajaran micro learning itu seperti itu. Nah, jadi pastikan. Berikutnya penutup. Penutup itu kapan? Penutup itu sebenarnya adalah intinya adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa tujuan itu sudah tercapai. Tujuan itu tercapai. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, kita tutup. Baru pindah sebenarnya materi berikutnya. Nah, sekarang tujuan itu makanya perlu apa? Bisa ke refleksi misalnya, bisa ke misalnya terkait dengan kesimpulan misalnya, bisa evaluasi. Maka itu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Itulah penutup. Untuk kelas tidak hanya sebatas kita menutup cukup sampai sekian materinya kita akhiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak seperti itu sebenarnya. Maka ketika pecah videonya tadi seperti misalnya tadi pecah apakah pendahuluan inti penutupnya ada, maka pastikan ketiga komponen itu ada. Nah, ketika walaupun videonya singkat atau mengajar pun kalau kita mengajar singkat di kelas misalnya cuma 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, maka pastikan ketiga komponen itu ada. Inti itu untuk mempersiapkan belajarnya, pendahuluan itu mempersiapkan belajarnya, inti itu meyakinkan bahwa seluruh kegiatan itu arahnya kepada tujuan pembelajaran. Itu yang harus kita yakinkan. Bukan bukan menyelesaikan materi. Kalau menyelesaikan materi tidak pas tujuannya, oke lah. Kalau mungkin kurikulum sebelumnya dikejar materi kita, kita sekarang dikejar capaian pembelajaran. Itu yang harus kita kejar. Itu yang diminta sebenarnya. Sehingga beban kita tidak terlalu banyak materi, tapi tujuan yang dicapai. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Sekira videonya menarik, background-nya juga sudah bagus, tidak melebihi vokalnya karena jangan sampai biasa kan ada tuh vokalnya lebih kecil dibanding backsoundnya, backsoundnya bagus. Kemudian eh, oh iya, catatan tadi, misalnya tadi ada sekilas simulasi ya, simulasi. Simulasi itu bisa saja pian di sisi kanannya tampilkan juga tabel bagaimana hasilnya sambil tertulis berdasarkan simulasi ya. Jadi bukan cuma secara lisan karena kalau lisan mungkin anak-anak lupa. Jadi kalau ada tabel pembantu untuk mengingat itu jauh bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Niko, bagus videonya ya. Untuk micro learning itu cocok, micro learning cocok. Baik, sekali lagi terima kasih. Berikutnya orang Baik, kedua, terima kasih Bapak. ya, sip. Orang kedua siapa? Siapa yang berikutnya? Tadi siapa? Diva atau Ivan, Diva ya, Pak Ibu Diva. Oke, izin share screen. Ntar, macam mana nih? Ayo, silakan. Ayo, silakan mulai.
nggih. Ya, sudah terlihat nggih. Nah, langsung saja jadi media yang saya kembangkan itu media belajar berbasis PBL untuk mitigasi bencana mitigasi kebakaran hutan. Jadi ini berupa e-book yang nantinya akan membantu siswa. Jadi latar belakang itu kurangnya materi mitigasi karhutla, lalu rendahnya kesadaran masalah lingkungan. Jadi eh, di sekolah yang saya teliti itu ada materi tentang mitigasi bencana, tapi di materi tersebut hanya mencakup materi kayak banjir, eh, apa puting beliung, terus longsor, misalnya tuh gunung gunung berapi, gunung meletus gitu loh, yang eh, itu sudah sering apa ya dibahas, maksudnya itu ada. Nah, akan tetapi kalau di Kalimantan ya kan, itu kita punya yang namanya kebakaran hutan gitu loh. Sering itu. Nah, di daerah siswanya itu juga beberapa kali kayak apa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi, tapi mereka tuh bingung ini kok bisa sih terjadi ini? Kok ini bisa nggak sih dicegah atau ini bisa nggak sih eh, setelahnya bagaimana gitu loh. Jadi mitigasi tentang karhutla ini kayak masih kurang gitu nah. Jadi oh berhubung di materi di sekolahnya ada, jadi tertariklah untuk membuat difokuskan untuk mitigasi karhutlanya sendiri. Lalu kesadaran masalah lingkungan. Sebenarnya kan karhutla ini tidak hanya eh, karena misalnya membakar aja. Kalau di kita kan ini membuka lahan. Nah, tidak hanya itu kan. Nah, ada ada faktor-faktor lain, misalnya eh, panasnya hari, suhu, gitu. Tingkatnya suhu terus di lahan gambut kan mudah terbakar. Lalu misalnya ada faktor lain, misalnya membuang sampah sembarangan, terutama sampah kaca. Itu kan kalau ditaruh di semak kering, nanti dia akan memantulkan panas cahaya matahari, nanti akan menyebabkan kebakaran. Nah, di situ. Lalu tahap pengembangannya itu menggunakan 4D, define, design, develop, dan disseminate. Nah, kalau dari define itu Kak, yang didapat itu karakter peserta didiknya, konsep materi, lalu tujuannya. Jadi sudah eh, ditentukan nih konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Lalu menyusun desainnya, drive-nya, validasi ahli, dan uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini kemarin tuh uji terbatas bersama 5 siswa karena sudah libur, jadi dan belum materinya belum sebenarnya belum sampai. Ini materi untuk semester 2. Eh, nah ini berdasarkan hasil validasinya menggunakan relevansi, kesesuaian, lalu kualitas, eh, kelengkapan media, aktivitas, perbaruan. Lalu ini hasilnya sudah dinyatakan baik. Nah, lalu mendapat apa? Saran kalau di media saya itu menurut validator masih kurang menggambarkan kahutlanya Kalimantan. Nah, jadi diminta ditambahkan lebih banyak kasus yang ada di Kalimantan atau di daerah siswanya, lalu gambar-gambar dan video-video dari apa Kahutla di Kalimantan. Terus penambahan data dan juga fitur yang lebih banyak karena punya saya itu kan kemarin masih sederhana, masih draft 1. Lalu dicoba setelah mendapat masukan dari validator, diperbaiki lalu dicobakan ke peserta didik, berdasarkan hasil respon peserta didiknya didapatlah seperti ini. Jadi medianya sudah eh,
baik, lalu di apa tindakannya dan sebagainya sudah terkategori sudah baik. Nah, kalau dari siswanya itu kemarin itu terkendala dengan hyperlink yang tidak bisa connect. Em, Linknya ada tapi mereka tidak bisa akses ke apa sarana pendukungnya karena di dalam yang eh, e-booknya itu ada video dan juga ada soal. Ada juga artikel yang terkait dengan materinya, tapi menggunakan artikel ya dari web pemerintahan. Ini kemarin itu yang jadi masalah. Lalu kalau masalahnya itu aja sih. Oh ya, itu sekian penyampaian laporan saya. Selanjutnya ingin menyampaikan medianya. Oh ya, sama videonya tidak ada suara kemarin itu. Nah, ini apa sampulnya, lalu ada pengantarnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, menganalisis dan mengkritik tindak mengevaluasi lalu mengembangkan solusi inovatif. Nah, ini di sini sebenarnya ada videonya cuma tidak terhyperlink. Nah, sini juga di sini juga ada sebenarnya. Ternyata setelah dibagikan itu jadi apa? Ada yang device-nya yang tidak mendukung. Nah, ini datanya, ini yang sudah diperbaiki, yang sudah ditambah data. Lalu di sini ini ada apa? Artikelnya, penjelasannya. Nah, ini di sini ada soalnya juga cara menjawabnya mereka. Nah, lalu masuk ke materi mitigasinya, pencegahan saat bencana dan pasca bencana. Nah, itu juga ada eh, bagaimana sih gitu, apa yang harus kita lakukan. Ih, untuk videonya, semoga bisa. Ini yang buat videonya siapa? Diva. Yang buat videonya Oke, siapa? ini eh dari orang Pak. Dari orang. Oke, masih dari punya orang soalnya belum sempat bikin yang video ulun sendiri. Oke, kembali saja, enggak apa-apa. Ini lanjut ke Pak atau lihat yang video yang lain? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nah, saya kira Pian yang buat. Oke. Eh, baik. Coba buka lembar validasinya punya Bu Diva, coba. Bentar Pak. Duh, ini Pak. Coba lihat ya. Eh, Oke. di sini kalau kita lihat eh, lembar validasinya, di sini ada media pembelajarannya, tindakan mitigasi bencana kebakaran, kemudian keterlibatan dalam upaya mitigasi. Nah,
kemudian ada aspek materi, kemudian iya ya, Nggih. aspek materi, kemudian aspek manfaat ya. Iya. Itu punyanya Diva ya. Nah, Nggih. sekarang itu kalau terkait, sorry, itu terkait dengan responnya. Sedangkan untuk lembar validasi ahli medianya, Yang ini Pak. Eh, terstop udah, kah? udah terlihat, udah terlihat. Oh, bentar Pak. Itu ada relevansi, kalau kita lihat di laporannya, ada relevansi, kemudian kesesuaian dengan peserta didik SMK, kemudian kualitas isi materi, kualitas desain media, kelengkapan media pendukung. Ini Pak. Coba lihat. Ini respon dah. Hmm. Ini anu validasi yang respon yang ini Pak. Lu. Nah, Laila. Coba, validasinya, lembar validasinya mana? Yang laporan ini ada 9 poin. Ahli media, Ini, itu kah? ini, ini yang validasi Pak. Nah, oke, baik. Contoh misalnya, coba ke bawah. Ke hot. Poin berapa yang ada hotsnya itu? Itu nomor 6. Coba lihat. eh Keefektifan dalam meningkatkan keterampilan hots. Ini benar menurut Bu Diva? Benar menurut Bu Diva ini? Iya, kemarin itu mau saya jabarkan cuma kelupaan Pak. Bukan Yang hot dijabarkan sih, juga, hots saja, WhatsApp tapi mah. sudah benar. Ah, itu kan gitu ya. Ya, Ini iya, nanti kan tujuannya iya WhatsApp. ukur. Ini kan hots ini. Sedangkan Mm-mm, yang tadi coba iya lihat WhatsApp. di atas itu. Coba halaman pertama, awal-awal itu, di tujuan pengembangan medianya. Ah, Tujuan pengembangan media di laporan. Oh, lewat. Nah, ini kan tidak pas ya. Jadi ini yang sering kita ingatkan, jangan sampai terjadi seperti ini. Ketika membuat instrumen validasi, ketika menilai medianya ini tidak pas. Akhirnya apa? Kita menilai ini sudah benarkan medianya ini, sedangkan ini hot shape ini yakin justru tidak terukur ini sudah. Poin 3 ini sudah terukur. Ya, belum lagi kita bicara poin 1 dan poin 2. Nah, jadi kalau pengembangan media itu pastikan bahwa tujuan pengembangan media ini terekam di instrumen kita, di tujuan pengembangan media itu atau sesuai dengan judul kita. Jangan sampai gelondongan kedua ini jelas nggak pas ya. Nah, diminta di instrumennya itu adalah HOTS, sedangkan di sini adalah hot set. Nah, ini validator itu menilai berdasarkan instrumen. Nah, kalau nggak terekam di instrumen, itu nggak bisa menilai, kita nggak bisa meraka-raka. Itu, jadi ini perhatikan semua. Kedepannya jangan jangan sampai terjadi seperti ini apalagi ketika tahapan pengembangan media tugas akhir, ya. Termasuk dengan ketika kita mengembangkan media pembelajaran itu, kita harus yakinkan bahwa media kita relevan dengan eh, apa namanya dengan tujuan pembelajaran kita atau tujuan pengembangan media kita. Ini tidak bisa ya. Jadi ini harus diperbaiki. Yang validasi siapa kemarin? teman guru Pak, tapi S2 juga. Ini, ini, ini bermasalah ini ya. Jadi kalau bisa nanti temui orang yang minta tolong direvisi, diperbaiki ini karena ini jelas instrumennya ndak pas ya, nggak pas. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini cara penyajian seperti apa di kelas? Itu PDF yang diberikan atau bagaimana? Link Canva kah? Eh, Maunya itu anu Pak langsung yang linknya nanti dimasukkan ke web, entah nanti Flip atau tetap di Canva-nya aja. Jadi Baik. sambil Enggak, waktu anak coba seperti apa? linknya langsung Pak. Ini langsung. Iya. Oke. Itu kan Soalnya akan kalau di PDF kemarin tuh Lun coba tidak kasih malah link. tidak Tidak kasih. bisa terbuka juga anunya linknya. Hyperlink yang untuk ke web yang lain. Oke.
Baik, sekira Jokowi tidak usah kita terlalu panjang. Ini nanti sekali lagi ini kesalahan yang sama terulang lagi, ya. Ini tidak boleh terulang lagi untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Diva ya. Oke, silakan stop. Terima kasih. Berikutnya siapa? Pak Taufik atau siapa? Oke, ulun Pak. Silakan. Mau lihat ya, Pak. Ya sudah. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan untuk menyampaikan sistematika laporan. Ini tentang pengembangan modul ajar di pas proyek Basler ini dengan sistem untuk meningkatkan literasi sains tadi. Untuk latar belakang dari pengembangan ini ialah di mana yang kita ketahui literasi sains di Indonesia itu masih rendah. Yang kita lihat di mana hanya ada sedikit kenaikan di tahun 2015. Kemudian dilihat dari beberapa negara yang ikut melaksanakan visa ini, Indonesia masih peringkat yang ke-63 dari 81 negara. Nah, apa yang menyebabkan rendahnya literasi sains di Indonesia? Yang pertama, yang menurut Yusma dan Fadilah, tentang pemilihan buku ajar yang kurang tepat, metode pendekatan yang kurang menarik, kurangnya sumber belajar dan informasi sains. Sehingga untuk solusinya digunakan penggunaan modul ajar berbasis PJBL STEM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas siswa didik nantinya. Dan juga yang terintegrasi STEM. Adapun tujuan pengembangan media ini ya, menyediakan modul ajar yang dapat membantu guru dan siswa memahami konsep-konsep dasar IPA secara mendalam melalui pendekatan praktis dan kontekstual. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar interaktif dengan mendorong siswa untuk terlibat dengan proyek dan eksperimen yang relevan sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman. Selanjutnya, untuk metode pengembangan media. Media ini menggunakan metode pengembangan EDI, di mana pada tahap analisis, kita menganalisis karakter siswa, kebutuhan sumber belajar, kemudian menganalisis kurikulum juga, dan kemudian mengkaji tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Sementara untuk pada tahap desain nih, peneliti merancang konsep modul ajar dan merancang desain dan tampilan dari modul ajar yang akan dikembangkan. Kemudian pada tahap pengembangan, merealisasikan rancangan menjadi sebuah produk, di mana produk ajar itu dimulai di eh, validitas dan praktisannya. Kemudian pada tahap implementasi, penerapan modul ajar di kelas, dan kemudian uji coba modul kelompok kecil. Selanjutnya pada tahap evaluasi itu melakukan revisi terhadap modul ajar yang berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada uji kelompok besar nanti selanjutnya. Pada tahap teknik analisis data, pada tahap analisis validitas data yang diperoleh itu dari hasil penilaian validator di mana yang didapat itu dinilai dari penjumlahan dari rata-rata dari validator tersebut. Kemudian pada tahap uji reliabilitas instrumen ini menggunakan aplikasi SPSS yang dilihat nanti dari nilai count alpha-nya. Selanjutnya untuk analisis kepraktisan itu eh, dilihat melalui hasil dari instrumen data keterlaksanaan modul ajar dan proses pembelajaran oleh pengamatnya. Jadi untuk pengamat itu diminta untuk 2 orang nanti untuk karena ini hanya menggunakan satu pertemuan untuk analisis kepraktisan tersebut. Hasil dan diskusi. Nah, untuk pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok kecil, di mana yang dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan itu pada hari Rabu. Sebenarnya ini 6 JP yang pelajaran, tapi karena meminta siswanya sudah pada banyak yang tidak turun, yang juga sulit untuk mengajak mereka untuk 6 JP, jadi diberikan waktu 3 JP saja. Nah, kemudian peneliti bertindak sebagai pengajar, kemudian sementara ada 2 orang pengamat eh, dari teman juga yang kebetulan di sekolah ada yang lulusan juga S2, ada wakil kurikulum dan teman juga diminta pada saat itu yang menilai keterlaksanaan modul ajar ini dalam pembelajaran. Yang uji coba kelompok kecil ini digunakan untuk mengetahui kepraktisan modul ajar atau engine. Selanjutnya pada tahap diskusi, selanjutnya pada bagian diskusi. Nah, untuk kualitas modul ajar ini hanya beberapa instrumen yang, oh ini hasil perhitungan lembaga perhitungan kualitas instrumen, di mana pada ketiga validator itu dari instrumen dari untuk validitas modul ajar ini didapatkan secara menyeluruh dari nilai rata dari ketiga validator tersebut sebesar 3,4.
dan menurut kriteria dinyatakan valid berdasarkan tanda kriteria. Kemudian adapun besar nilai reliabilitas dari uji SPSS adalah sebesar 0,9 dengan kriteria reliabilitas tinggi. Nah, setiap kriteria dari masing-masing validator ini menunjukkan valid dan sangat valid, sehingga dapat dikatakan bahwa modul ajar IPAS FE Engine itu yang dikembangkan valid digunakan dengan sedikit revisi. Selanjutnya untuk kepraktisan modul ajar ini diukur berdasarkan instrumen hasil penelitian oleh pengamat, di mana dalam keterlaksanaan modul ajar tersebut dalam proses pembelajaran melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan hasil keterlaksanaan modul ajar ini dapat kita lihat ada secara umum pada uji kelompok kecil dengan nilai rata nilai keseluruhan itu ada 3,81 dan nilai reliabilitasnya sebesar 0,69 dengan tingkat reliabilitas cukup. Adapun kesimpulannya ialah hasil uji validitas modul ajar ini dari nilai rata seluruh validitas sebesar 3,4 yang dinyatakan valid dengan sedikit revisi. Kemudian uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS yang dilihat dari reliability statistik itu sebesar 0,9 dengan kriteria tingkat reliabilitas tinggi. Adapun kepraktisan penggunaan modul ajar itu berdasarkan nilai rata oleh seluruh pengamat dilihat sebesar 0,69 dengan tingkat reliabilitas cukup. Dan seluruh hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa modul ajar IPAS FE dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun saran dari pengembangan ini ialah penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan modul ajar dalam skala uji kelompok besar. Untuk perpustakaannya, ini untuk lampiran hasil LKPD oleh siswa melalui web. Jadi ulun kemarin menggunakan lip worksheet, Pak, yang dibagikan link kepada siswanya. Jadi mereka di sana dapat mengisi langsung pada lembar LKPD tersebut. Nanti setelah mereka mengisi di submit masuk ke akunnya kita. Jadi mereka membuat akun juga dulu di lip worksheet tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih Pak Taufik. Tolong tampilkan medianya secara langsung coba. Produknya diperlihatkan. Ini ya, yang di... Ini Pak, ini yang di link chat yang mereka isi kemarin Pak. Jadi kebetulan di sini yang ulun ambil itu LKPD-nya aja Pak, karena kan kalau media ulun kan modul ajarnya tuh di awalnya kan ada kegiatan belajarnya itu untuk guru, jadi untuk LKPD-nya juga masukkan di sini. Karena keterbatasan juga karena tidak bisa diupload semua di sini, harus beberapa aja. Jadi bagian LKPD-nya aja ulun yang bisa ulun masukkan di Oke, box. baik. Itu yang saya mau konfirmasi karena di tujuannya ini pengembangan modul ajar IPAS PJBL STEM ini. Sedangkan yang kerjakan ini adalah LKPD. Ini revisi laporannya. Terserah yang mana harus direvisi, laporannya direvisi atau medianya direvisi. Nah, Hmm. Karena nggak pas. Yang pian munculkan ini LKPD-nya. Sedangkan di tujuannya ini jelas-jelas adalah modul ajar IPAS PJBL ya, ya. STEM. Itu yang harus pian perbaiki. Jadi kalau ngikut laporannya ya harus revisi dia punya media. Sedangkan kalau ngikut medianya berupa apa namanya LKPD-nya maka laporan ini direvisi. Coba kita cek termasuk misalnya bahasa-bahasa di bab bab apa bab tiganya ini diskusi semua membahas modul, sedangkan yang yang kerjakan adalah LKPD. Nah, termasuk misalnya kepraktisan modul ajar. Ini bukan modul ajar tapi LKPD atau bagaimana menurut Pian? Topik. Sebenarnya ini KPD-nya bagian dari modul ajar juga, Pak. Sebenarnya untuk pengembangan modul ajar, cuman karena kemarin belum upload modul ajarnya di sini, itu tidak bisa karena kebanyakan ininya, slide-nya mungkin, dan kayaknya harus berbayar di ini. Jadi, Oh, oke. belum coba LKPD-nya aja ya, setelahnya mau, Pak. Nah, pertanyaannya ini Pian klaim L modul ya? Oh, Ini yang Pian ini yang munculkan ini yang kita lihat bersama ini LKPD atau modul menurut Pian? nah ini untuk ini LKPD, Pak. Makanya itu laporannya itu nggak cocok. Ya, Oke, nah, oke. nanti termasuk apa namanya
termasuk di lembar validasinya itu beberapa minta modul ajar. Nah, seharusnya LKPD saja. Kan tidak apa-apa LKPD. Memang kalau LKPD nggak apa-apa LKPD. Yang penting sesuai mendukung untuk tugas akhir. Kalau KPD saja nggak apa-apa, video saja nggak apa-apa, nggak masalah, nggak mesti harus betul-betul sesuai dengan ini. Cuma kalau kita pakai laporan ini, laporannya adalah modul, sedangkan isinya semua adalah LKPD, nah itu kan jadi masalah, ya, itu jadi masalah, nggak sesuai, ya. Nanti yang pertama, jadi laporannya harus direvisi ini menjadi LKPD, ya, itu yang pertama. Tujuannya dan sebagainya itu harus diperbaiki. Berikutnya, mungkin ada kesalahan yang sama dengan yang tadi, jadi tidak usah Bapak bahas ya terkait dengan beberapa titik yang sama. Mungkin nanti diperbaiki sesuai dengan mungkin ditemukan kesalahan yang sama dengan teman-teman yang sebelumnya. Yang menarik ini di lembar fondasinya ada pemilihan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan ini di mana posisinya? Apakah di LKPD atau di modul? Ya, ada ya. Ada Ada, nggak di sini LKPD sini profil pelajar Pancasila? ada Pak. Ada. Nah, Ada Pak. nggak ada ya? Ada nggak Ya, ada? tidak ada Pak, karena itu letaknya di modul aja kok. Makanya ini konsistensinya yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau kita lihat ya LKPD, ya, makanya banyak yang laporannya diperbaiki lah, disesuaikan dengan LKPD-nya ya. Oke, Hmm. baik Pak. Nanti untuk pengembangan LKPD saja mungkin nanti Pak. Itu laporan tugas mata kuliah ini. Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Berikutnya, eh, Udah Pak. Kalian Kak Taufik minta tolong. Bu. Tadi Bu Desi bagaimana? Desi tidak jadi kah? Jadi Pak, nanti setelah bunga aja. Iya, oke, sudah kalau begitu. Ayo, ayo. Ya silakan Bu. Kak Taufik minta tolong. Ya, jadi di sini belum mempresentasikan mengenai modul IPA berintegrasi kearifan lokal, materi bioteknologi untuk meningkatkan literasi sains peserta didik. Yang pertama itu adalah latar belakang, seperti tadi, karena ini berkaitan juga dengan literasi sains yang sudah disampaikan Kak Taufik, bahwa literasi sains di Indonesia itu masih rendah. Jadi pada tahun 2022 kemarin, skor yang kita dapatkan, yaitu Indonesia itu pada skor sebesar 383, di mana itu masih jauh dari rata-rata menurut OECD yaitu 489. Nah, modul-modul yang ada pun sepertinya masih kurang kurang optimal, terutama dalam melatih literasi sains karena kebanyakan lebih berfokus pada peningkatan hasil belajar. Kemudian juga siswa itu merasa kesulitan memahami materi-materi bioteknologi, seperti membedakan bioteknologi konvensional dan modern, mengingat nama-nama mikroorganisme yang berperan, dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian ada tujuannya, tujuan dari pengembangan modul ini yaitu menghasilkan modul IPA berintegrasi kearifan lokal, materi bioteknologi yang diukur melalui hasil validitas dan mengevaluasi kepraktisan dari modul tersebut. Lanjut. Adapun tahapan pengembangannya yaitu menggunakan model EDI di sini yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Lanjut. Lanjut, Kak. Nah, adapun subjek uji coba terbatasnya yaitu di sini untuk validitas itu ada 3 orang guru mata pelajaran IPA yaitu Ibu Marsima, Ibu Nur Hasanah, dan Ibu Indah Rosmalina sebagai validator. Kemudian uji coba kelompok kecilnya ada 10 orang peserta didik kelas 9C SMPN Negeri 7 Banjarmasin. Waktunya pada tanggal 10 Desember kemarin dan tempatnya SMPN Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian adapun instrumen yang digunakan, yang pertama adalah lembar validitas modul untuk data kevalidan modul dan ada angket respon peserta didik untuk nilai kepraktisan modul yang diserahkan kepada uji coba kelompok kecil tadi yaitu 10 orang peserta didik kelas 9C. Lanjut.
Teknik analisis data uji coba, di sini yang pertama ada kevalitan. Sebuah modul dapat dinyatakan valid dilihat dari kecocokan hasil validasi validator dengan kriteria yang tertera, yaitu ada tidak valid, cukup valid, valid, dan sangat valid. Kemudian untuk kepraktisannya, hasil uji kepraktisan modul dapat dilihat dari instrumen memakai skala Likert dengan keterangan skor 1 tidak setuju, skor 2 kurang setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat, sangat setuju. Data yang didapatkan lalu dihitung rata-ratanya yang dikonversi berdasarkan kriteria tingkat kepraktisan, di mana di sana ada tidak praktis, kurang praktis, praktis, dan sangat praktis. Kemudian di sini ada tampilan medianya yang dapat diakses melalui flipbook. Di sana ada linknya juga atau scan barcode yang tertera. Lanjut. Nah, jadi modul ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan menarik dengan pendekatan berbasis proyek, dilengkapi dengan berbagai sumber belajar seperti video pembelajaran yang diakses melalui pemindai kodak QR, artikel untuk bahan bacaan, kemudian ada fitur-fitur seperti tahukah kamu, ayo cari tahu, fun fact, let's play, dan let's try. Modul ini juga memuat komponen literasi sains meliputi bioting, biopes, biointech, dan biotefal. Itu ada tampilannya. Lanjut. Hasil dan diskusi uji coba. Jadi ada hasil validitas modul di mana ada beberapa aspek yang dinilai, kelayakan format penyajian, kelayakan isi, kebahasaan, dan literasi sains, di mana berdasarkan analisis beberapa aspek di atas, dihasilkan bahwa validitas total modul dari ketiga validator memiliki nilai sebesar 3,83 dengan kriteria sangat valid. Hal ini menyimpulkan bahwa modul yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran, baik dari segi kelayakan penyajian, kelayakan isi, kebahasaan, maupun literasi sains. Lanjut. Kemudian ada pun saran yang disampaikan oleh validator, yaitu yang pertama ada memperjelas kualitas gambar pada modul, kemudian ada juga memperbaiki tata bahasa dan struktur kalimat, perbaikan kalimat yang typo, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ada hasil kepraktisan. Kepraktisan modul ini diperoleh dari penyebaran angket respon peserta didik yang terdiri dari 20 butir pertanyaan, terdiri dari 14 pertanyaan positif dan 6 pertanyaan negatif. Adapun kriteria yang digunakan skala 0% sampai 100%. Di sini ada aspek penilaiannya, itu kemudian penggunaan, manfaat, dan efektivitas yang memperoleh secara keseluruhan skornya 84,50% dengan kriteria sangat praktis. Berdasarkan hasil angket respon peserta didik, diperoleh bahwa 2 orang peserta didik menilai kepraktisan modul ini praktis, dan sisanya 8 orang menilai kepraktisan modul ini sangat praktis. Jika dilihat dari setiap aspek, yaitu aspek kemudian penggunaan memperoleh nilai sebesar 85% dengan kriteria sangat sangat praktis, kemudian aspek manfaat sebesar 85,31% dengan kriteria juga sangat praktis, serta aspek efektivitas yaitu sebesar 82,92% dengan kriteria sangat praktis. Lanjut. Ini penjabarannya, yaitu yang pertama ada aspek kemudahan penggunaan, di mana aspek kemudahan penggunaan modul ini dinilai dari pernyataan nomor soal 1, 10, 12, 15, 17, dan 19, di mana pada aspek ini pertanyaan yang tertinggi diperoleh pada nomor soal nomor 1, 17, dan 19 dengan skor rata-rata berturut-turut yaitu 92,5, 90%, dan 90% dengan kriteria sangat praktis. Pernyataan ini mendukung bahwa modul IPA berintegrasi kearifan lokal ini menarik perhatian peserta didik, dan peserta didik merasa bahwa dapat membantu mempelajari materi secara lebih mudah. Lanjut. Nah, ada aspek manfaat. Di sini juga skor yang tertinggi diperoleh pada pernyataan nomor 18 dengan nilai kriteria sebesar 95% dengan kriteria sangat praktis, di mana peserta didik itu merasa tertarik dengan materi bioteknologi karena adanya modul IPA berintegrasi kearifan lokal yang memuat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemudian yang terakhir ada aspek efektivitas, di mana pernyataan yang paling dapat nilai tinggi yaitu nomor 20 sebesar 97,5 dengan kriteria sangat praktis. Di mana peserta didik itu merasa bahwa setelah belajar dengan modulnya memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Lanjut. Adapun kesimpulannya, yaitu pengembangan modul IPA berintegrasi kearifan lokal materi bioteknologi memperoleh nilai sebesar 3,83 yang memenuhi kriteria sangat valid dan memperoleh skor
sebesar 84,50% dengan kriteria sangat praktis. Lanjut. Nah, di sini ada lampiran perhitungannya. Ini validitas modul. Kemudian lanjut Kak. Lampiran duanya ini nilai perhitungan dari kepraktisannya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, kembalikan kepada Bapak. Medianya tampilkan kata lang. Nih, jadi di sini yang pertama ada informasi modul, diperbesar sedikit kalau Kak. Ada daftar isi, kata pengantar. Coba klik satu halamannya, bisa enggak? Coba Di, klik halamannya, lompat enggak dia? Dia hyperlink dah halamannya. enggak Pak, belum. Ayo lanjut. Nah, ini di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada petunjuk penggunaan modul. Terus di sini berisi bioteknologi itu adalah pendekatan pembelajaran di mana ada kompetensi awal, model metode dan sebagainya. Begini Kak. Nah, ya. Di sini ada saran prasarana dan capaian pembelajaran. Lanjut. Coba di mana dilihat literasi sainsnya dengan kearifan lokalnya. Terus lanjut aja Kak. Lanjut. LKPD ada. Hubungan sudah proposal. Ini sudah, tapi belum sempat memperbaiki modulnya Pak. Baru aja seminar. Iya lanjut. Nah itu tadi. Nah jadi di lembar kerjanya ini ada salah satu aspek literasi sains yaitu, lanjut Kak, balik dulu. Yaitu biopes, yaitu di mana sains itu sebagai cara menyelidiki. Di mana nanti peserta didiknya membuat sendiri produk dari bioteknologi konvensional dan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Ini salah satu literasi sainsnya yang ulun ambil Pak. Untuk kearifan lokalnya tadi yang mana tadi? Itu Manda ya dan sebagainya. Ini terus ada juga di atasnya yang Ini sebelumnya Kak. ngisinya bagaimana ini? Ngisinya langsung kah atau Nah, ngisinya ini ngisi tinggi LKPD? kemarin itu masih ulun Bagaimana? tinggi LKPD-nya masih diprintakan semalam, Oh, masih masih ulun printakan print out, jadi oh, ya. dikumpulkannya. Tinggi. Balik lagi. Oke, sudah. Stop share screen-nya. Saya yang stop screen sekarang. Gimana tadi itu ya? Hmm. Coba sambil bahas punyanya. Nggak sambil lihat ini. Tolong dicermati. Yang lain lihat ya juga ya. Lihat ya. Share screen-nya lihat ya. Baik. Di sini ada beberapa hal yang kita mau perhatikan bersama. Nah, ketika instrumen validasi kita baik, sesungguhnya itu akan memberi kontribusi perbaikan, saran perbaikan untuk media kita sebenarnya. Coba kita lihat ya. Eh, Nanti mungkin nilainya akan eh, tinggi ya 3,83, tapi tentu saja yang mengkontribusi yang paling besar tentu saja kebanyakan adalah kebahasan misalnya atau format. Kita maunya sebenarnya adalah isi dan yang betul-betul relevan dengan media kita. Kalau kita lihat medianya tadi arahnya kepada eh, apa namanya terkait dengan kearifan lokal maupun juga terkait dengan literasi sains.
Literasi sainsnya ada, tapi materi yang berkaitan dengan kearifan lokal tidak dimunculkan di sini. Yang pertama. Sehingga kalau kita mau mengklaim bahwa kita kearifan lokalnya berapa nilainya, kita tidak punya data, kita tidak punya skor. Jadi kita cuma menunjukkan kepada auditor kita, tapi ini tidak ada. Itu jadi seharusnya isinya juga terkait dengan kearifan lokal dimasukkan. Nah, itu dimasukkan. Bisa simpan di kelihatan isi. Kemudian coba lihat di sini sama dengan minta respon ya. Minta respon kepada peserta didik. Coba lihat, ini ada yang menarik di sini ya. Mana tadi itu? Nah, ini tugas-tugas dalam modul ini memberikan gambar yang lucu. Ini gambar yang lucu bagaimana maksudnya? Ini kan, ini gambar yang lucu. Gambar ikon-ikon yang boneka-boneka itu atau bagaimana? Ya, itu kan apakah itu menjadi hal yang urgent untuk dimunculkan di butir? Seharusnya adalah gambar yang relevan tadi. Ya. Ini gambar yang lucu. Jadi hati-hati memasukkan yang seperti ini dalam instrumen riset. Ya. Nah, kemudian lagi-lagi coba kita lihat. Kalau ya, tapi di mana kita memberikan respon anak-anak bahwa media yang kita angkat ini meningkatkan misalnya pemahaman mereka tentang sains atau literasi sains. Coba kita istilah literasi sains tadi ada tiga ya. Cara berpikir, cara memiliki, atau interaksi sains. Nah sekarang di mana kita bisa lihat anak-anak responnya terkait dengan itu. Sehingga kita yakin bahwa baik dari segi validasi maupun respon anak-anak itu baik. Didukung dengan hasil belajarnya. Itu yang perlu kita tekankan. Ada enggak responnya tentang literasi sains ini? Ada menurut Bu Bunga? Nah, i- jadi bahkan kepercayaan bagaimana baik belajar. Jadi sinkron, sinkron datanya. Jangan sampai hal itu lupa. Ya. Jadi tidak ada di sini terkait dengan respon yang nanti pihak yang lain cek yang seperti itu. Jadi mengembangkan media betul-betul kita membuat instrumen yang menilai media kita itu sesuai dengan media kita. Ya. Hmm. Kenapa coba kita lihat aspek manfaat di sini modul ini ada manfaat ya. Coba lihat ini aspek manfaat digabung dengan apa? Kemudahan dan efektivitas. Manfaat di poin mana menurut Pian di sini? Di poin mana, Bu? Halo, Bu Bunga. Suara saya jelas enggak? Ini ulun Jelas ya? yang jaringan. Ini jelas aja Pak sudah. Oh, Artinya di mana kalau ini? ini kalau dari tabel itu kayaknya belum. Oh yang itu di instrumennya pertanyaan nomor sebentar. Buka laporan. Ya, pernyataan nomor. Belum buka dulu. Di bawah instrumen angketnya pernyataan nomor sebentar. Yang mana manfaat di sini menurut Pian? Kalau dari saran uji coba kecilnya belum ada dari segi manfaatnya, Pak. Sepertinya. Nah, ini ada di sini ada manfaat ini. Ini Maksudnya kalau, data dari mana ini? kalau yang instrumen itu sebenarnya dari angket responnya di lampiran. Oh, di Di lampiran coba kita cek. Kita cek saja supaya pertanyaan nomor oh ini ya. Oh, bukan. ini di bawah Oh, lagi. tahu Pertanyaan lagi nomor coba. Ini kan masih sama kan? Yang manfaat di mana di sini? pernyataan nomor 2, 3 di bawah. Dua, tiga, Nomor 2, dua, tiga. nomor 3. Ini Kalau dari saran belum ada. mengembangkan Kalau media dari ini manfaatnya untuk apa, Bu? pun Sekiranya mengembangkan media ini, manfaatnya untuk apa sepertinya untuk siswa ini? Sebenarnya untuk apa manfaatnya? untuk Ya, mempermudah siswa belajar materi bioteknologi, Pak. teknologi. Kemudian apa? Kalau dari angket itu pernyataannya sebentar. Ya, terkait dengan coba lihat nanti judulnya, judul penelitiannya, lihat tujuannya, nanti akan kelihatan di situ termasuk literasi sainsnya. Itu yang harus sebenarnya ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Ya, ini yang harus
sinkronkan ya. Oke, kira demikian ya, nanti diperbaiki. Nanti baik. Terima kasih Pak Baik, terima tekanannya. kasih Bu. Bu Bunga. Berikutnya siapa lagi yang berkenan? Bu Desi ya. Silahkan Bu Desi. Ya, Pak. Saya izin share screen. Ya, selamat pagi Pak Andi dan teman-teman. Di sini saya ingin melaporkan media pembelajaran yang saya buat. Saya pertama-tama mohon maaf, mungkin media saya tidak sebagus teman-teman yang sudah-sudah. Eh, Selanjutnya, ini yang pertama adalah, mana? Oh, nggak jelas. Oh ya, pendahuluannya saya memilih latar belakang ini kenapa saya memilih modul dengan topik-topik biologi pada klasifikasi makhluk hidup karena saya ingin mengembangkan modul tersebut. Nah, terus tujuannya itu dengan adanya modul belajar mandiri ini dapat diharapkan peserta didik mengalami peningkatan pada hasil berpikir kritis. Selama ini anak-anak sudah belajar cukup baik dan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam penggunaan modul untuk menambahkan tingkat keberhasilan. Nah, terus data pendukungnya melalui studi tes awal materi klasifikasi makhluk hidup dari adaptasi Aulia, siswa mendapatkan rata-rata nilai 56,7. Angka tersebut perlu ditingkatkan. Nah, lalu solusi yang saya usulkan di sini adalah membuat modul untuk belajar mandiri siswa dan menambahkan modul yang sudah ada, melakukan uji validitas, uji perorangan, dan uji kelompok kecil, lalu uji lapangan. Nah, di sini manfaat bagi peserta didik, di sini peserta didik mengalami pengalaman belajar dan mendapatkan sumber belajar yang baru. Lalu manfaat bagi sekolah mendapatkan modul dan juga memahami tingkat hasil belajar siswa. Dari modul yang sudah saya rancang dan saya buat, saya melakukan validasi kepada 3 validator. Nah, skor yang maksimum harus didapatkan itu 180, akan tetapi saya hanya mendapatkan 121, 126, dan 130. Nah, skor tapi tetap dikategorikan valid. Nah, akan tetapi saya masih harus melaksanakan revisi. Jadi setelah divalidasi saya melakukan beberapa kali 1 kali revisi. Revisinya cukup sangat banyak karena dari awalnya modul yang sangat polos menjadi modul yang seperti ini. Begitu. Eh, Setelah direvisi, lanjut ke uji kepraktisan ini bersama siswi dari SMP Darul Hijrah Putri. Nah, di sini mendapatkan hasil skor kategori praktis di mana rata-ratanya 83,71. Nah, ini praktis karena mendapatkan 83. Selanjutnya, untuk keefektifan modul mendapatkan rentang presentase 78,65, di mana modul ini dikatakan efektif. Nah, untuk kesimpulannya, modul tersebut memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Sarannya, alangkah baik jika dikerjakan dengan waktu yang sangat cukup karena saya sangat terburu-buru. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja. Medianya mana Ibu? Karena kita terburu-buru ini. Ya, belum bisa. Ini Jumat depan libur kan? Tanggal berapa minggu Jumat depan itu? Tanggal 27 ya? Enggak ya? Ambil ini, apakah cuti bersama orang ini? Atau bagaimana ya Jumat depan tanggal 27 itu? Ini media yang saya buat, Pak. Nah, ayo, jelaskan sekarang. Oke, kita di sini belajar tentang sebenarnya ada 2 topik untuk tesis saya, akan tetapi karena kemarin untuk validasi apa untuk
kegiatan di lapangan hanya mepet waktunya, jadi saya satu aja tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Eh, nah, di sini juga disediakan tentang apa namanya klasifikasi makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup sendiri. Di sini saya mengambil foto-foto sesuai kearifan lokal. Terus di sini siswa juga diberikan aktivitas, lalu siswa juga diberikan penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup, terus tentang eh, ini klasifikasi makhluk hidup, tahapan klasifikasi, urutan taksonomi dalam klasifikasi. Nah, siswa juga dijelaskan tentang manfaat klasifikasi, terus mereka akan membaca ini semua. Nah, setelah itu baru mereka melakukan uji kompetensi. Nah, soal ini berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis, di mana soal yang nomor satu itu tentang interpretasi, lalu soal nomor dua tentang analisis, soal nomor tiga tentang evaluasi, soal nomor empat itu tentang eh, memberikan argumen, terus kelima, soal yang kelima itu tentang regulasi diri. Mungkin itu Pak dari media saya. Baik. Pertama laporannya ya. Eh, Laporannya saya cek ini apa ini? Sudah mau ujian tesis Maaf kayaknya. Pak, Nah, maaf Pak. Jadi kemarin ya, itu kebanjiran, banjirop, jadi lebih dulu ya, ngumpul yang seadanya. Jadi saya baru revisi laporan baru kemarin Pak, pas mau. Jadi belum sempat. Maaf Pak. ya. Stop share screen dulu supaya kita bahas sama-sama. Ini stop dulu Bu Desi. Laporan yang sudah saya kumpul atau yang sudah saya edit Pak? Enggak. Stop dulu, nanti saya share screen. Oh ya, maaf Pak. Ya, ya saya kira ini orang sudah mau ujian tesis malah ini. Jadi ya, setuju pembimbing satu, pembimbing dua, saya bingung nih. Ini template dari mana ini kita coba. Sampai bab empatnya, ini bab tiga tapi di belakang ada bab empat justru. Nah ini ya. Maaf Pak. Jadi tolong dilihat di apa namanya di template kita itu ada template laporan kita ya. Ini bab empat coba. Ini siap seminar hasil nanti ibu ini kalau begini nih. Nah, sudah selesai malah. Kan gitu ya. Bagus ini dalam hal semangat ini bagus sebenarnya. Jadi nanti lihat di template ya. Apa template bagaimana templatenya ya. Kira enggak seperti ini ya. Templatenya luar biasa ini. Ini hasilnya ya, hasil penelitian. Nah, ini belum selesai ya dimasukkannya datanya ya. Nah, eh, ada yang bantu Ibu mengembangkan, mendesain medianya. Ada yang bantu. Gak ada sih Pak, saya kerjakan sendiri. Tapi kemarin kan pas bikin itu ya seadanya Pak karena masih sibuk di sekolah. Terus ini udah libur, jadi kemarin pas udah direvisi yang medianya itu, saya langsung revisi karena libur, jadi waktunya cukup banyak, jadi lumayan bisa jadi lebih baik lah Pak. Ya, Gitu. tapi artinya coba nanti. Validatornya siapa? Validatornya siapa validatornya? Validatornya dari dosen S1 Pak, dari Bapak Pujianur Maulana, SPD MSI. Terus di sini ada Pak, saya lampirkan bentar saya share. Ini sebenarnya masih memang masih. Eh, di belakang. Ya, nah di sini udah lengkap Pak. Jadi validator saya itu ada, Revisiannya di sarannya, revision ini dikerjakan. iya saya kerjakan Pak. Kalau enggak nanti nggak bisa maju proposal Pak. Ya, ini kan agak apa namanya? Agak ya, oke lah. Sebelumnya polos menjadi lebih berwarna ya. Cuma nanti Iya Pak. diperbaiki setelah outnya dan sebagainya masih banyak perlu diperbaiki, termasuk Ini, gambar dan ya, sebagainya perlu diperbaiki ya. Jadi tolong di medianya nanti kalau catatan saja ya, secara layout, penulisan dan sebagainya itu diperhatikan, termasuk salah ketik dalam medianya itu diperhatikan. Baru nanti dikumpul iya kembali Pak. di revision media kita di proyek akhir ya, dikumpul kembali perbaikannya. Ini masih ada beberapa salah ketik dan sebagainya dalam medianya itu masih perlu diperhatikan. Hmm, Layoutnya diperbaiki, konsistensi penggunaan huruf dan sebagainya. Ini untuk SMP ya.
Iya Pak, untuk SMP kelas 7. Yang itu diperbaiki medianya. Baik, sekira cukup Bu Desi, terima kasih. Ini berapa orang lagi ya? Yang belum siapa? Coba ada siapa? Aulida belum. Siapa lagi yang belum? 4 orang kah lagi? Hmm, ada Bu Linda, Bu Marlina, siapa lagi? Bu Sri ya. Nah, Bu siapa yang ini? Alvina, Bu Alvina Siapa satunya yang Pak. ingin ini? Masih ada waktu seorang baru kita Boleh, Pak. stop. Nor Siapa? Al- Nor Al- Oke. Silakan Aulida. Nanti ceklah minggu depan libur kah atau bagaimana itu? Libur ya? Ya, sambil nunggu. Harus selesai ke depan ya benar lagi. Harus habis. Libur ya minggu depan tanggal 27. Di bersamanya tanggal 26, Pak. Tanggal 26, 27 enggak ya? Ini sudah terlihatkah penyuluhan? Ya, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah. wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan pengembangan media yang saya kembangkan, di mana media yang dikembangkan ini berbasis STEM Inquiry Learning, materi energi terbarukan, konteks lahan basah, untuk meningkatkan literasi sains dan lingkungan peserta didik. Ada berikut. Untuk latar belakangnya di sini dilihat dari data awal, di mana kemampuan literasi sains dan literasi lingkungannya dalam kategori cukup, sehingga diperlukan media ini untuk membantu meningkatkan literasi sains dan lingkungan peserta didik. Kemudian tujuan dari pengembangan media ini menjadi referensi serta berkontribusi untuk meningkatkan literasi sains dan lingkungan. Untuk model pengembangan yang digunakan, saya menggunakan model EBI yang terdiri dari 5 tahap. Kemudian untuk subjek uji coba ada 9 orang peserta didik kelas 10-4, SMAN 6 Banjarmasin. Kemudian untuk tempat dan waktu uji coba dilaksanakan di SMAN 6 Banjarmasin, di mana waktunya bulan Desember. Untuk lembar validasi itu diserahkan kepada validator tanggal 7 Desember, sedangkan uji coba kelompok kecil pada tanggal 11 Desember. Untuk validitas media, ini diperoleh dari lembar validasi media, dilihat berdasarkan aspek isi, penyajian, kebahasaan, dan desain media ajar. Untuk teknik pengumpulan data, kepraktisan dari lembar angket respon, dengan aspek media pembelajaran, materi, dan manfaat. Untuk kriteria validitas media seperti berikut dari Widoyoko dan penilaian reliabilitas dari Arikunto. Untuk kriteria kepraktisan dari Akbar sebagai berikut. Nah, untuk tahap analisis, di sini saya melakukan analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis pola interaksi pembelajaran, dan analisis kebutuhan. Untuk tahap desain, yang pertama di sini menentukan TP berdasarkan CP, menyusun draft produk, memilih strategi pengujian produk. Nah, untuk tahap desain menyusun draft produk, di sini saya membuat kayak tampilan media, kemudian home media, materi, dan proyek. Untuk tahap development, membangun konten produk, membangun konten materi, membangun konten video, dan konten latihan. Untuk tahap development, di sini saya melakukan validasi ahli. Kemudian tahap selanjutnya di development melakukan revisi formatif. Kemudian tahap implementasi dilakukan dengan uji coba kelompok kecil tadi. Kemudian tahap evaluasi, tapi ini belum dilaksanakan, belum sampai tahap evaluasi. Kemudian ini hasil dari validitas yang mana ditinjau dari aspek isi, penyajian, kebahasaan, dan media, di mana aspek isi itu kategorinya baik, aspek penyajian itu sangat baik, kebahasaan baik, media baik. Untuk validitas ini instrumen yang saya gunakan ada nomor butir sebanyak 44
nomor butir validasi dengan validitasnya dengan kategori baik dan reliabilitasnya sangat tinggi. Untuk kepraktisan media, di sini uji coba kelompok kecil 9 orang, di mana keterangannya ada praktis dan sangat praktis, dengan hasil persentase praktis. Nah, untuk validitas media, di mana aspek tinjauan isi dengan kategori baik, hasil validasinya seperti keluasan, kedalam dan keakuratan konsep ini masih kurang jelas. Misalkan materi belum terkait lahan basah, kemudian inquiry juga belum dijabarkan di modul di apa media. Kemudian tidak ada STEM dalam materi dan tidak ada bagian melakukan komunikasi dengan pembaca media. Kemudian aspek penyajian, di mana itu rangkuman itu seharusnya kata validator bisa lebih komprehensif. Kemudian dari aspek bahasa, media ini menggunakan bahasa dan kalimat yang sebaiknya lebih dikonsistenkan lagi. Kemudian untuk tata letak itu juga perlu diperbaiki karena ketika medianya dibuka di laptop masih oke, tapi ketika dibuka di HP ukuran huruf dan tata letak itu tidak terlihat baik. Nah, kemudian untuk kepraktisan media tidak semua siswa itu memberikan saran, tapi yang memberikan saran saya sebagai berikut bahasa yang digunakan bagi siswa itu agak rumit, jadi susah memahami. Kemudian mereka susah jika sepenuhnya dilakukan secara digital dan membaca di media aja tanpa ada arahan. Jadi takutnya menimbulkan kayak miskonsepsi bagi siswa jika siswa itu dibiarkan mengakses media itu tidak diberikan arahan. Untuk simpulannya, media yang dikembangkan ini skor validitasnya itu dalam kategori valid atau baik, untuk reliabilitasnya sangat tinggi. Kemudian untuk kepraktisan itu dinilai praktis. Untuk sarannya, media web ini selanjutnya jika ingin dikembangkan bisa lebih interaktif lagi. Kemudian untuk proyek bisa lebih variatif lagi. Kemudian diperhatikan lagi terkait pemilihan media menggunakan web ini. Karena jika jaringan tidak stabil, maka tidak bisa maksimal. Untuk medianya, ini untuk medianya. Di sini tampilan awal tadi. Kemudian CPTP ATP ada materi energi terbarukan. Cuman materinya belum ada terkait dengan STEM dan memotivasi siswa dan langkah-langkah inquiry-nya belum. Jadi hanya sekedar materi saja yang ini jadi saran dari validator. Hanya sekedar materi kayak gini. Belum ditambahkan saran-saran dari validator. Belum direvisi ya dari Sunrise Validator belum? Oke, Pak. Belum ya. Oke. Kemudian untuk soal Tapi nanti latihan. bisa diperbaiki Ini sebelum bisa, Pak. sebelum pengumpulan terakhir. Bisa enggak diperbaiki? Materinya ditambah. Iya. Ini bisa, Pak. Oke. Untuk proyeknya sudah beberapa bagian itu ada STEM-nya dan literasi sains, tapi di materi belum, karena sebaiknya di materi dimasukkan. Jadi siswa itu tidak kaget ketika di proyeknya tiba-tiba ada disuruh menghubungkan dengan STEM. Kayak ini di proyek, untuk literasi sains, misalkan siswa itu dapat mengidentifikasi pertanyaan masalah, itu di bagian rumusan masalah. Kemudian literasi sains di rumusan hipotesis dan sebagainya, ini ada tentang literasi sains di setiap indikator. Ini dalam proyek. Kalau di soal latihan itu ada tentang literasi sains dan dihubungkan dengan STEM, di mana siswa itu bisa menghubungkan dengan STEM tadi. Ini contohnya seperti berikut. Misalkan nomor 2, latihan 2 maksudnya. Nah, misalkan ada infografis seperti ini, di mana literasi sainsnya, misalkan yang diukur mengidentifikasi, menggunakan, dan menggeneralisasikan gambaran. Kemudian aspek STEM-nya apa? Kemudian ini tadi perkembangan capaian bauran energi pembangkit listrik, literasi sains yang diukur sebagai berikut. Kemudian siswa itu menjawab sesuai dengan
STEM ini. Ada sainsnya, misalkan teknologi, engineering, dan matematik. Untuk Balik soal, ini Pak, nah, kembali paham. nah ini saja Coba mungkin latihannya coba latihannya. latihannya. Yang literasi sains atau literasi lingkungan, Pak? Bebas. Yang mana? Literasi sains. Kerja, anak-anak kerja di mana? Anak-anak kerja di mana? Nah, ini yang belum Pak, rencananya mau masukkan Padlet ke Google Sites-nya, tapi itu belum dan masih mau lihat dan belajar gimana cara memasukkannya. Untuk Padletnya, literasi lingkungannya masih Google Form, tapi kalau ini masih berupa kayak gini aja, tapi rencananya mau masukkan Padlet ke sini, Pak, kalau bisa. Nanti cari tutorialnya. Jadi kayak gitu, Pak. Yang belum tadi responsifnya ya, belum responsif ya, dipakai HP ya. Nah, ini. Terbongkar, terbongkar ya, ketika menggunakan HP. Nggak semuanya terbongkar sih Pak, cuman ada beberapa bagian yang perlu disesuaikan lagi. Tapi kalau misalkan diedit lagi di laptopnya, ketika dibuka di HP, masih bisa terbaca dengan baik. Cuman lebih idealnya menggunakan laptop seperti ini Pak. Karena kalau pakai HP ini kurikulum merdekanya kepotong, terus tulisan energi terbarukannya terpotong yang di bagian tampilan ini. Oke, baik. Terima kasih Aulia ya. Untuk lembar validasinya dan sebagainya nanti diperbaiki sama dengan yang lain. Catatan untuk tujuan di laporan ini tujuannya untuk menjadi referensi kan. Sayang kalau medianya menjadi referensi. Coba pian buka. Tujuan pertama dan tujuan kedua itu pengembangan media ini dapat menjadi referensi. Loh, jadi referensi kembali. Justru mengurangi peran medianya justru. Padahal media itu bukan cuma sebatas referensi sebenarnya. Ini menjadi seolah-olah menjadi sumber ajar ya. Jadi nanti direvisi tujuannya di laporannya ini. Jangan menjadi referensi. Nanti cari tujuan pengembangan media sebenarnya untuk apa gitu ya. Bukan menjadi referensi. Hmm. Itu nanti Baik, diperbaiki Pak. selebihnya baik saja. Oke, sekira cukup ya untuk Audida. Ini masih ada 3 orang sepertinya. Ada Marlina, Dinda, dengan siapa lagi satu ya. 3 orang ya. Berapa orang lagi? Dan Alvina satunya Pak. Siapa? Nur Alvina. Nur Alvina ya, 3 orang lagi. Nanti kita cari hari apa? Hari lain kah atau tetap Jumat? Tetap Jumat saja. Bagaimana? Jumat ya, Jumat depan ya. Nah, Jumat depan saja. Kalau Senin mungkin tidak sempat juga kita. Nah, kecuali kita bisa Senin sore selesaikan. Kalau enggak, kita kembali ke Jumat saja. Ya. Sekira cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah berhadir semua. Catatan, tolong tetap berhadir walaupun sudah presentasi ya. Tetap ikuti penyajian dari teman-temannya. Masih ada 3 orang. Baik, saya kira demikian untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima saya kasih, tutup. Pak. Makasih, Pak. Tes, Tes. udah siap semprot ya. Mati rekodnya. Oh iya, bentar.